Pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada, saya Gisela Tahapari. Dalam liputan khusus kali ini saya akan mengajak Anda melihat dan membedah Tantra, ilmu kuno Nusantara yang sudah dilestarikan secara turun-temurun selama ratusan tahun oleh sebuah keluarga di Klungkung, Bali. Kita simak liputan khusus Dama TV berikut ini. Pemirsa, tokoh kita kali ini adalah Iwayan Kajeng dan putranya Iketut Sandika, warga Banjar Umanyar, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarakan, Klungkung, Bali. Iwayan Kajeng, pria yang sudah berumur 90 tahun ini ternyata pelestari Tantra di Klungkung, sebuah ilmu kuno Nusantara sejak berumur 7 tahun. Semangatnya luar biasa, terutama apabila berdiskusi soal Tantra, ilmu kuno Nusantara ini. Yang menariknya tiada lain tiada bukan Tantra ini karena warisan dari zaman dulu. Itu menariknya. Tetapi zaman sekarang peribahasanya lain. Kalau zaman dulu peribahasanya menariknya karena warisan dari zaman purbakala, kurang lebih itulah. Tantra itu satu-satunya di Bali atau di Nusantara bisa menjadi panutan dan menjadi panutan di Buana Alit dan Buana Agung. Bukan di Buana Agung aja, sampai ke Buana Alit, lahir dan batin siap. Tetapi penganutnya juga begitu, harus siap. Siap mental, siap spiritual, dan siap segala-galanya. Karena sebab ajarannya tergantung kepada penganutnya. Kalau mencari dari ajaran Tantra itu, kalau mencari bukti, silakan pelajari dari awal sampai akhir. Pada saat itu harus dengan istilah di Bali sakut tiling ngamek, tidak boleh berubah, tidak boleh ke sana kemari, pikirannya satu. Itu menariknya. Dan yang menjadi paling utama untuk mengetahui apa Tantra itu sebenarnya. Nah, sebenarnya begini Pak, untuk penghambatan itu yang menjadi hambatan, generasinya tidak siap mental, tidak siap fisik. Karena apa? Karena zamannya sekarang itu bukan Tantra yang dituju. Makanya pewaris generasi penerus itu jadi pikirannya ke sana ke sini, itu jadi pikirannya. Kalau memang betul-betul kita mewarisi warisan leluhur kita itu, kita harus siap mental, bukan materinya. Itu harus mental, fisik, lahir dan batin itu harus siap. Makanya itu yang menjadi hambatan sebenarnya. Kalau di dalam ekonomi tidak mungkin, karena bukan itu menjadi halangan di bidang ekonomi. Yang penting, yang paling menghambat di bidang mental dan fisik si penerima. Itu aja. Diakui Iwayan Kajeng, pelestarian Tantra sebagai sebuah ilmu kuno Nusantara ini sudah dilakukan secara turun-temurun di lingkungan keluarganya. Dan kini, putranya Iketut Sandika yang meneruskan, tentunya dengan format kekinian dan sesuai era kekinian, tanpa mengurangi nilai-nilai dari Tantra itu sendiri sebagai sebuah ilmu kuno di Nusantara. Dalam berbagai diskusi soal Tantra dengan para tamu dan warga masyarakat di rumah adatnya, Iwayan Kajeng selalu ditemani putranya Iketut Sandika. Kini, Iketut Sandika akan meneruskan pelestarian Tantra yang sudah dilakukan di lingkungan keluarganya secara turun-temurun. Bahkan ayahnya, Iwayan Kajeng, sudah melakukan pelestarian Tantra tersebut sejak umur 7 tahun, sebuah umur yang relatif masih sangat muda.
Dalam bedah buku Tantra Ilmu Kuno Nusantara di Damping Galeri Ubud, Bali, Sabtu lalu. Sebagai penulis buku, I Ketut Sandika menegaskan bahwa buku Tantra yang ditulisnya ini semata-mata untuk membuka pemahaman warga masyarakat itu sendiri mengenai ilmu kuno Nusantara tersebut. Yang utama yang harus dilakukan ada proses lelaku dalam pribadi-pribadi yang mau belajar ilmu Tantra. Sebenarnya ilmu Tantra kuno Nusantara itu adalah sebenarnya warisan leluhur Nusantara yang lama terpendam kemudian dilupakan. Terlebih sekarang ini ya, Tantra begitu tidak populer lagi, tergantikan oleh budaya baru atau tradisi-tradisi spiritual berikutnya. Nah, itulah yang membuat saya merasa tergugah dan tertarik untuk mengkaji Tantra melalui teks-teks sastra, kesusastraan yang tentunya bergenre Nusantara untuk saya gali, kemudian saya bahasakan dan terjemahkan, kemudian saya kontekstualkan dengan kehidupan sekarang ini. Nah, tentunya proses itu bukan sesuatu yang mudah. Itu butuh proses, kemudian butuh kematangan berpikir dan lain sebagainya. Nah, terlebih lagi saya di rumah diwariskan teks-teks tua ya, sastra Jawa kuno yang hampir semuanya adalah berbau Tantra. Itu merupakan suatu hal anugerah yang luar biasa, dan itu adalah tugas tanggung jawab yang berat juga untuk menerjemahkan naskah-naskah itu menjadi sebuah buku. Nah, tentunya dengan segala keterbatasan yang saya miliki, saya berupaya sebenarnya untuk melanjutkan misi jiwa saya untuk menerjemahkan teks-teks itu atau membangkitkan kembali ajaran leluhur Nusantara, dalam konteks ini adalah Tantra, sehingga benar-benar bisa dinikmati, sehingga ajaran Tantra itu bisa muncul kembali menjadi sebuah tradisi Nusantara yang sangat luar biasa. Kembali ke Nusantara artinya kembali ke jati diri kita sebagai generasi penerus yang memiliki komitmen dan kesadaran tinggi, dilandasi ketulusan, ingin menghargai karya, menghormati pemikiran, meneladani ajaran, serta menjaga kelestarian warisan budaya adiluhung leluhur Nusantara. Demikian pemirsa liputan khusus Dhamma TV kali ini yang mengangkat upaya pelestarian Tantra, ilmu kuno Nusantara yang lestari secara turun-temurun yang kini dilakukan Iwayan Kajeng, generasi kelima dari terah keluarga besarnya. Saya Gisela Tahapari, sampai jumpa.